Raja Pedang, Jilid 9 Episode 4, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Ang Bin Piao Tu tertawa terpingkal-pingkal sambil menyimpan uang di atas meja. Nanti dulu, kata kakek Tan Sam, mari kita bertaruh lagi. Penasaran hatiku kalau belum bisa menang. Kepala perampok itu memandangnya dengan heran. Sudah miringkah otak kakek ini, pikirnya, boleh, berapa taruhannya? Semua perak di atas meja itu, tantang Tan Sam. Bagus, perlu ditambah. Sesukamu, kalau masih ada padamu, keluarkan semua. Sekarang para perampok itu sibuk mengeluarkan perak dari saku masing-masing karena mereka ingin mendapat bagian dalam pertaruhan ini sehingga sebentar saja di atas meja terkumpul banyak perak. Malah Pang Kui juga menguras semua peraknya. Melihat perak yang banyak itu, Tan Sam terpaksa mengeluapkan sebagian potongan emasnya karena peraknya sendiri tidak cukup banyak. Bagaimana cara pertandingan? Tanya Tan Sam. Apakah masih seperti tadi? Boleh saja, jawab Ang Bin Piao Tu yang merasa yakin akan kemenangannya. Akan tetapi, orang tua, apakah kau tidak akan menyesal? Kau sama sekali tak pandai menyambitkan Piao. Siapa bilang, Piaumu yang buruk sekali, tapi aku sudah tahu rahasianya sekarang. Disambitkan ke arah sasaran, menyeleweng ke kiri. Kalau mau mengenai sasaran, dengan tepat, tinggal menyambit ke arah kirinya dengan ukuran jarak tertentu, masa tidak akan kena? Para perampok tertawa lagi mendengar teori yang aneh ini. Nah, kau lihat, aku mulai, kata Ang Bin Piao Tu sambil mengayun tangannya. Nanti dulu, Tan Sam mencegahnya. Aku mau melihat dulu piaumu, apakah sama dengan piau yang kau berikan padaku ini? Tentu saja sama, jawab kepala rampok itu marah sambil memperlihatkan piaunya yang berons merah. Ah, tidak boleh sama, nanti kau bisa akui sambitanku sebagai piaumu kan celaka. Sambil berkata demikian kakek itu mencabuti ronce-ronce benang merah pada piaunya sehingga piau itu berubah gundul dan buruk. Tentu saja para perampok terheran-heran dan tertawa geli. Piau yang dipergunakan kepala rampok itu tidak mempunyai sirip, maka untuk meluruskan jalannya diberi ronce-ronce itu sebagai imbangan. Sekarang kakek itu mencopoti ronce-roncenya, bagaimana bisa menyambit dengan baik? Bagus, kau pintar, orang tua, kata Ang Bin Piao Tu mengejek. Sekarang sudah jelas, piau yang brons punyaku, yang gundul punyamu. Nah, siapa menyambit lebih dulu? Dan apakah pembantumu juga ikut? Tak usah, cukup aku sendiri. Menyambitnya harus berbareng, kau dan aku baru adil namanya. Karena yakin akan kemenangannya dan mengira bahwa dia berhadapan dengan seorang tua goblok yang berkepala batu, Ang Bin Piao Tu tidak banyak membantah. Berbareng pun baik, katanya mengejek sambil bersiap-siap. Daun baru sudah dipasang pada dinding dan kedua orang itu sudah siap. Anehnya, kalau Ang Bin Piao Tu mengincar sasaran daun, adalah kakek itu tidak menghadapi daun, bahkan tidak melihatnya sama sekali, melainkan sebelah kanan daun yang diincar. Sambil tertawa-tawa para perampok menyingkirkan diri jauh-jauh agar jangan terkena piau kakek yang kesasar lagi. Aku menghitung sampai 3, baru lepas, kata kakek itu. Lawannya mengangguk sambil tersenyum mengejek. 1, 2, 3. Titik koma. Ser. Piau meluncur dari tangan Ang Bin Piao Tu, cepat dan lurus ke arah daun yang menempel pada dinding. Di samping ini, juga piau di tangan kakek itu telah dilemparkan, berputaran dan berjungkir balik seperti laga badut di panggung. Piau ini berjungkir balik dan berputar-putar, mula-mula menuju ke arah kanan akan tetapi piau yang tidak ada ronce-roncenya ini makin mengacau jalannya, tiba-tiba membelok ke kanan dan makin cepat saja jalannya. Di dekat daun, kedua piau itu bersilang, terdengar suara nyaring dan dua piau itu menancap pada dinding, sebuah tepat di tengah-tengah daun dan yang sebuah lagi jauh dari daun. Semua orang bersorak tertawa, akan tetapi wajah Ang Bin Piao Tu yang merah, tiba-tiba menjadi pucat dan semua temannya juga serentak menghentikan suara ketawa mereka setelah memandang jelas ke arah daun yang kini terpaku oleh piau itu. Apa yang mereka lihat? Ternyata piau yang menancap pada dinding menembus daun itu adalah piau yang tidak berons merah, sedangkan piau yang menyeleweng ke sisi adalah piau berons. Tegasnya, yang tepat mengenai daun adalah yang terlepas dari tangan kakek Tan Sam. Bagus sekali. Sambitan yang bagus dan tepat. Kita menang. Tan Hok memuji dan tangannya yang besar segera diulur untuk mengambil tumpukan perak di atas meja yang tadi dipertaruhkan.
Para perampok hanya berdiri bengong, bingung tak tahu harus berbuat atau berkata apa. Saat tiba-tiba nampak sinar berkilauan dan tahu-tahu Ang Bin Piao Tu sudah mencabut golok besar dari pinggangnya. Golok ini amat tajam sehingga sinarnya berkilauan ketika dikelebatkan. "Jangan ambil!" seru kepala rampok itu, dan sinar goloknya menyambar ke arah tangan Tan Hok yang diulur untuk mengambil perak tadi. Nampaknya pemuda raksasa itu kaget dan menarik tangannya. Untung baginya, karena golok itu meluncur terus dan, krak, meja itu terbabat putus menjadi dua, tumpukan perak berserakan jatuh ke atas lantai. Tan Hok dan Tan Sam berdiri bengong, akan tetapi para perampok tertawa bergelak. "Tewako, untuk bereskan budak ini, cukup serahkan padaku," kata anggota perampok yang tadi hendak menyerang Tan Sam. "Aku harus membalasnya untuk kakiku." "Betul, Tewako, anjing tua ini pun bagianku," kata perampok yang kakinya terkena hantaman Piao Tan Sam tadi. Ang Bin Piao Tu hanya tersenyum dan melangkah mundur, lalu mengambil perak yang tersebar di lantai. "Ah, jangan bunuh mereka di sini. Warungku takkan laku lagi." Pang Kui mencegah khawatir. "Diam!" bentak kepala perampok dan Pang Kui mundur ketakutan. Dua orang perampok itu dengan mulut menyeringai sudah menghampiri Tan Sam dan Tan Hok dengan sikap mengancam sekali. Tan Hok nampak tenang saja karena kebodohannya, agaknya tidak mengerti bahwa dirinya terancam. Akan tetapi Tan Sam nampak ketakutan.